Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Dalam pertemuan ini masalah SKI, yaitu masalah masuknya Islam di Indonesia serta strateginya sudah saya sampaikan. Maka pada pertemuan ini marilah kita memperdalami tentang fase perkembangan Islam di Indonesia. Maka setelah Islam masuk di Indonesia ini, bagaimana perkembangannya sejak dulu sampai sekarang itu. Maka di sini akan dibahas yaitu masalah fase-fase perkembangannya di Indonesia itu di dalam buku pada halaman 28 ini bisa kita kaji sendiri, yaitu ada 5 fase. Yang pertama yaitu tahap yang ke-1 mulai abad ke-13 sampai abad ke-15 ini. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Itu merupakan tahapan pemelukan tentang agama, karena belum mengenal agama sejak dulu itu, maka barulah agama yang dipeluk itu hanya Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk, maka Islam itu karena mudah diterima dan cepat diperkembangkan di Indonesia, akhirnya Islam ini lebih maju daripada agama-agama yang sudah dipeluknya sebelumnya, yaitu daripada agama Hindu dan Buddha. Maka sangat cepat perkembangannya tentang fase ini. Yang ditentukan adalah pengenalan dasar-dasar daripada agama, khususnya pada Islam. Bagaimana dan apa dasarnya itu? Maka ketentuannya dasar-dasar yaitu masalah syariat dan hukum-hukum yang mudah diterima yang disampaikan oleh penyiar-penyiar agama pada waktu itu. Maka lamanya itu 3 tahun, mulai abad ke-13 sampai abad ke-15, itu sekitar 300 tahun. Yang kedua yaitu mulai pada abad ke-15 sampai 16, itu masalah periode ini merupakan proses Islamisasi di Kepulauan Melayu, juga bahasanya bahasa Melayu, karena Islam pada waktu itu dan juga Indonesia bahasanya bukan bahasa Islam yang sempurna. Maka akhirnya bahasa-bahasa Melayu yang mengenalkan atau yang dipakai pada waktu itu dengan fase yang kedua ini tentang pengenalan buku, penulisan, membaca dan lain sebagainya, baru orang-orang itu belajar baca dan menulis tentang masalah Islam waktu itu. Itu selama 200 tahun. Yang nomor 3, tahap yang ketiga itu yaitu permulaan pada abad ke-17 sampai 17 akhir, itu juga hanya cuma 100 tahun. Apa tahapan tersebut? Yaitu masa penyempurnaan pemahaman ajaran Islam. Nah, pemahaman ini pada waktu itu karena Islam baru masuk, bagaimana paham-paham yang tidak boleh, paham yang paling digemari, dan paham yang perlu dipeluk oleh Islam pada waktu itu. Nah, ini cuma diperkirakan 100 atau 1 abad. Yang nomor 4, tahapan yang keempat itu yaitu mulai abad ke-18 sampai 19, itu selama 100 tahun juga
perkembangan periode ini terhadap syariat Islam tersebut. Maka yang mendorong perkembangan ajaran yang terkait yaitu permulaan ajaran Islam sangat efektif sebagai sarana integratif atau persatuan atau pemersatu bangsa. Lah itulah yang paling perlu, yang nomor 4 ini. Maka karena itu bisa kita teliti dalam buku yang pada halaman 28 ini, bisa anak-anak bisa dalam sendiri. Yang terakhir, tahap yang kelima, yaitu dimulai pada awal abad ke-20 sampai sekarang ini. Fase ini dinamakan fase perkembangan atau yang disebut tajdid atau pembaharuan. Inilah banyak masalah perkembangan organisasi-organisasi yang perlu atau yang dialami sampai sekarang ini. Sangat banyak Indonesia ini pengalaman organisasi yang perlu diteliti oleh anak-anak itu sendiri, mana organisasi apa dan bagaimana yang terbaik. Kita semuanya ini bisa dipahami, itu bisa diikuti. Itulah semuanya organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Jawa dan daerah kita semuanya itu. Itulah organisasi yang berjalan sampai sekarang ini, mulai abad ke-20 tersebut. Ini cuma berapa tahun sampai sekarang ini. Berdasarkan tahapan perkembangan di atas, maka masa perkembangan Islam berdasarkan coraknya itu di Indonesia dibedakan menjadi 3 macam tahapan. Yang pertama masa kesultanan, yang nomor 2 di masa penjajahan, yang nomor 3 gerakan dan organisasi Islam tersebut. Yang pertama, marilah kita pendalami bersama oleh anak kelas 12 ini. Untuk melihat lebih jelasnya gambaran perkembangan atau gambaran keislaman di kesultanan ini, atau yang sekarang disebut kerajaan. Mulai dulu di Indonesia ini belum terbentuk republik, maka pada waktu itu banyak kerajaan, banyak kesultanan yang dikuasai, sampai seperti Kesultanan Majapahit, Mataram dan sebagainya. Itulah semuanya pemahaman daripada kerajaan-kerajaan, tapi pada waktu itu banyak yang belum Islam. Karena perkembangan semacam itulah, masalah perkembangan yang dipakai itu bukan agama Islam dalam kesultanan. Yang sampai sekarang ini yang tertinggal di Indonesia, di Kencong pun ada kerajaan itu. Yang berikutnya yaitu masa penjajahan. Kita semuanya sudah tahu tentang penjajahan, datang pedagang-pedagang dari negara-negara barat. Dari negara barat itulah yang bisa sampai sekarang itu, sampai negara Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Yang nomor 3 masalah gerakan organisasi Islam yang sampai sekarang. Maka itulah pemahaman yang perlu diperdalam kita bersama. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa memperdalam sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.